Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Fresh Course. Halo teman-teman, balik lagi di Fresh Course dan kali ini kita akan bahas tentang perspective modals. Oke, perspective modals ini artinya modals plus polanya perfect, yaitu have verb 3 gitu ya. Oke, kalau teman-teman ingat, kemarin aku udah sempet bahas tentang modals plus simple form, ya kan? Nah, sekarang ini lanjutannya, yaitu yang lebih kompleks, perspective modals. Nah, apa sih perspective modals? Oke. Bentuk kalimat yang menggunakan perspective modals atau modals berpola perfect, ya yang tadi have verb 3 itu ya, biasanya itu digunakan untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung di masa lampau dan menggambarkan suatu kesimpulan yang logis. Jadi, dia udah kejadian di masa lampau dan itu memberikan suatu kesimpulan yang logis yang sesuai dengan gambaran kejadian itulah gitu. Oke, next aja. Kita langsung bahas aja ya dari modal yang pertama, yaitu could, terus nanti diikuti sama have, terus nanti diikuti sama verb 3 atau been. Nah, sebelumnya bedanya apa nih di sini? Verb 3 atau been. Nah, kalau misalnya kita pakai verb 3, itu kalau misalnya jenis sentence-nya ini adalah verbal sentence, yang mana di kalimat itu tuh ada kata kerjanya gitu. Jadi kita pakainya pasti kata kerja bentuk ketiga. Tapi kalau misalnya dalam kalimat itu nggak ada kata kerjanya, maka kitanya pakai been gitu. Misalnya nih, di situ kalimatnya pakai kata sifat, ya pakainya been terus diikuti sama kata sifatnya gitu. Nggak pakai verb 3 ya, pakainya been diikuti sama kata sifatnya. Misalnya pakai intinya yang nominal lah, dia tuh pakainya been. Kecuali kata kerja, dia pakainya been. Oke, jadi bentuk kalimat seperti ini itu dapat digunakan untuk menyatakan suatu hal yang sebenarnya terjadi pada masa lampau dan pada kenyataannya yang terjadi itu berlawanan. Nah, hal ini udah terjadi di masa lampau, tapi kenyataannya itu berlawanan gitu. Oke, kita ke contohnya aja. He could have eaten ice cream. Sebenarnya dia bisa makan es krim gitu. Tapi aslinya atau kenyataannya dia tuh nggak makan es krim. Tapi sebenarnya dia tuh kemarin bisa makan es krim loh, tapi ternyata nggak makan, ya kan? Sebenarnya kan di sini ada kata-kata sebenarnya gitu. Jadi kenyataannya berarti enggak gitu. Contoh yang kedua, she could have asked her brothers to leave the box. Sebenarnya dia bisa minta kakaknya untuk mengangkat kotak itu loh, ya. Tapi faktanya dia tuh nggak minta bantuan kakaknya, dia ngangkat sendiri gitu. Nah, ini kan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, tapi kenyataannya tuh berbeda gitu. You get the point? Oke, kalau misalnya belum get the point, kalian bisa chat aku di Fresh Course. Next ke modals yang kedua, yaitu might plus have plus verb 3 atau been. Nah, bentuk kalimat seperti ini biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah kemungkinan atau praduga mengenai suatu hal yang mungkin dilakukan pada masa lampau, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena suatu hal. Praduga ya, tapi nggak terjadi. Oke, ke examples-nya. His room was still very dirty. He might have forgotten to clean it. Kamarnya masih sangat kotor. Mungkin ya udah lupa untuk membersihkannya gitu. Nah, ini kan praduga atau kemungkinan ya. Jadi kamarnya udah terlihat kotor, mungkin dia tuh lupa untuk membersihkannya gitu. Nah, itu merupakan contoh dari penggunaan might ini. Terus ke contoh berikutnya, yaitu pakai modal should plus have plus verb 3 atau been. Jadi bentuk kalimat seperti ini biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya sudah terjadi pada masa lampau, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi karena sebuah alasan. Jadi harusnya terjadi, tapi kenyataannya nggak terjadi gitu. Examples-nya, John should have gone to his office this morning. John seharusnya itu udah pergi ke kantornya pagi tadi gitu. Tapi faktanya atau kenyataannya
dia tuh nggak pergi ke kantor tadi pagi gitu. Jadi ya seharusnya gitu. Oke, next ke yang berikutnya yaitu must. Must plus have plus verb 3 atau been. Nah, bentuk kalimat seperti ini dapat diterapkan untuk menyatakan sebuah kesimpulan dari suatu yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya, Vina failed for the test. She must have never studied anymore. Nah, Vina nggak lulus tes. Dia pasti udah nggak pernah belajar lagi gitu. Nah, di sini kan menyatakan kesimpulan ya, karena Vina failed for the test. Jadi dia pasti udah disimpulkan bahwa dia nggak pernah belajar lagi gitu. Ya, oke. Okay, that's all for today's material about perspective models. Thank you for coming and watching. Don't forget to subscribe, like, and comment.